Saudara-saudara, apa kabar hari ini semuanya? Luar biasa. Katakan sekali lagi, luar biasa. Katakan sama dengan saya anak yang disayang Tuhan. Saya anak yang diberkati. Saya anak yang diperkenan Tuhan. Saya anak yang diurapi. Saya anak yang dilimpahi kasih karunia. Amin. Itulah identitas kita dalam Kristus. Saudara, kita harus memperkatakannya, mendeklarasikan ya setiap hari. Karena dengan berkata-kata bahwa kita menyuarakan identitas kita di dalam Kristus, kita mempermuliakan Bapa di surga. Amin. Sebab itulah kehendak Bapa di dalam hidup orang percaya. Amin. Baik, saya akan memberikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada saudara yang kekasih dalam Kristus dengan tema kasih karunia yang memberi kemenangan ya. Jadi kasih karunia yang memberi kemenangan itu ada di pihak kita ya. Pada awalnya saya harus memberikan perkataan ini kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kasih karunia itu selalu memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, kebangkitan, kemerdekaan, pembebasan, kelepasan. Itu kasih karunia. Kalau kita bicara kasih karunia bukan doktrin, bukan sebuah sistem atau konsep yang dibuat oleh orang, tetapi kasih karunia itu adalah seseorang yang luar biasa yang saat ini sudah menjadikan orang yang kudus sekali untuk selama-lamanya. Siapakah itu kasih karunia? Seorang pribadi yang namanya Yesus. Jadi kasih karunia memberi kemenangan berarti Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita. Tidak ada yang lain ya. Nama Yesus diberikan oleh Bapa untuk semua yang ada di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi, tunduk di dalam nama Yesus. Kenapa tadi pujian kita memuji Tuhan bahwa nama Yesus adalah nama yang mengagumkan, nama yang hebat, nama yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, karena dialah Yesus, satu-satunya Tuhan yang kita sembah, satu-satunya Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sudah menyatakan dirinya di dalam hidup orang percaya. Siapa di sini orang percaya? Angkat tangannya. Ya, di sini tidak ada orang yang tidak percaya Yesus, bahwa saudara dipilih, dipanggil menjadi orang percaya, anak-anak kesayangan Bapa. Definisi kasih karunia di dalam Perjanjian Baru, selain kita tadi menerima definisi bahwa kasih karunia itu adalah seorang pribadi yang namanya Yesus. Yesus itu adalah pribadi yang dengan kasihnya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Jadi cara Bapa, cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kasih karunia juga berarti kita manusia yang berdosa yang ada di dunia ini dijadikan menjadi anak-anak Allah, anak-anaknya yang berhak untuk menerima warisan janji-janji Allah. Katakan amin. Jadi kita adalah anak-anak Allah yang berhak menerima warisan janji-janji Allah. Dan kasih karunia adalah sumber kekuatan untuk pertumbuhan rohani kita sebagai anak-anak Yesus menjadi bertumbuh rohani terus-menerus sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Karena serupa dan segambar dengan Yesus itu adalah kehendak Allah. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ya, bahwa baiklah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia ya menurut gambar dan rupanya Allah, supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas tumbuh-tumbuhan dan segala binatang yang ada di bumi, yang merayap, yang melata, supaya kita berkuasa. Artinya apa? Otoritas atau kuasa sudah diberikan kepada orang percaya. Ya, sehingga orang percaya menerimanya itu sama seperti Yesus. Ya, orang percaya itu tempat tinggalnya Yesus.
Ya, saudara mengerti ya, bahwa kasih karunia itu adalah Yesus. Yesus tinggal di mana? Di dalam kita. Kalau Yesus di dalam kita, berarti apa yang ada di dalam Yesus itulah kita. Ya, amin. Kuasanya, karakternya, ya, tanda-tanda heran yang dikerjakannya, mujizat-mujizat yang dikerjakannya, menyertai orang percaya. Dan bahkan orang percaya itu dijadikan orang-orang yang mengimplementasikan kuasa itu di bumi. Ya, siapa orang-orang itu? Kita semuanya. Ya, kita semua yang ada di ruangan ini sudah diberikan oleh Tuhan kuasa untuk mengimplementasikan, menyatakan Allah di muka bumi ini. Amin. Pribadi yang namanya seorang Yesus, ya, yang saya sudah berikan bahwa Yesus itu bukan doktrin, ya, bukan teologia, tapi Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan yang benar. Tidak ada Allah lain yang benar selain Yesus. Ya, agama adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan, tetapi kekristenan atau yang disebut dengan anak-anak Allah, seorang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan yang mencari kita. Ya, Tuhan atau Allah mencari kita. Betapa kita bersyukur bahwa kita yang ada di dunia ini dicari oleh Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, yang mau kita semuanya ini dijadikan menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang diperkenan oleh Bapa di surga. Ya, Yohanes 1 ayat 17 mengatakan demikian, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia bisa dikatakan Yesus Kristus itu sendiri, karena kasih karunia yang mendatangi kita. Ya, dengan apa? Percaya iman kita kepada Yesus waktu kita masih manusia berdosa, kita menerima Dia, membuka hati dan pikiran kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya di hati, mengaku di mulut, maka kita diselamatkan. Amin. Itulah kasih karunia. Dan kasih karunia itu bukan hanya bicara soal keselamatan, ya, nanti di surga, tetapi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita itu sempurna, utuh, tidak bercacat, tidak bernoda, utuh dan sempurna. Ya, apa kesempurnaan yang diberikan oleh Yesus? Ada di dalam warisan dan janji-janji Allah itu dalam hidup kita. Amin. Kemenangan, ya, kita satu persatu mengerti bahwa kemenangan itu apa artinya. Banyak kita yang tidak mengerti, ya, bahwa kemenangan itu adalah dari kalah terus menang, ya kan? Saya awalnya kalah menjadi menang, atau saya kalah terus, ya, kemudian saya di satu titik tertentu saya menjadi orang yang menang. Ya, konsep ini adalah salah. Ketika kita percaya Yesus dan lahir baru, kita diubahkan menjadi manusia ciptaan baru oleh Tuhan Yesus. Amin. Manusia ciptaan baru itu manusia yang hidup berkemenangan dengan identitas yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya adalah anak-anak disayang Tuhan, diberkati, dikasihi, diperkenan, diurapi, disitulah Tuhan menyatakan kemenangan dalam hidup kita semuanya. Kemenangan artinya kita hidup di atas biasa-biasa saja. Amin. Kemenangan itu kita hidup di atas situasi dan kondisi kita. Amin. Coba kita pahami dulu ya. Kemenangan itu, ini situasi kondisi, kemudian kemenangan ada di atasnya. Berarti saudara ada di sini. Saudara bukan ada di bawah.
saudara tidak ada di kondisi di bawah, tetapi saudara sedang dibawa oleh Tuhan dan sudah dibawa Tuhan di atas kondisi dan situasi yang saudara hadapi. Apa situasi dan kondisi yang kita hadapi? Kita lihat di Roma ya, pasal 8 ayat 31 sampai 39. Supaya kita bersama-sama memahami dan mengerti bahwa kita ini dijadikan orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma supaya jemaat di Roma mempunyai keyakinan yang teguh di dalam Kristus. Ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada yang tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintahan-pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Luar biasa ya. Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma. Dia mengawali sebuah pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan ini ada di ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35 sebelum Rasul Paulus menjawabnya di ayat yang ke-37. Kenapa saya merenungkan hal ini? Kenapa pertanyaan-pertanyaan ini diberikan oleh Rasul Paulus? Supaya Rasul Paulus meyakinkan apakah jemaat di Roma ini benar-benar yakin bahwa Yesus itu yang kita disembah, Yesus itu Kristus Tuhan, itu ada di dalam orang percaya itu dengan pemahaman yang benar, ya. Sehingga ada pertanyaan begini, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Rasul Paulus bertanya pada jemaat di Roma, jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Pertanyaan ini diberikan supaya kita fokus kepada Yesus, ya. Ditanya sekali lagi, jika ada Yesus di dalam kamu, apakah ada yang bisa melawan kamu? Pertanyaan daripada Rasul Paulus, ya. Kalau kita lihat pertanyaan ini, itu juga ada di dalam setiap orang percaya. Terkadang orang percaya meragukan Yesus, ya. Jika Yesus ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Meragukan Yesus artinya bahwa dia tidak percaya akan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat itu sudah ada di dalam orang percaya. Dia mau tinggal di dalam kita, supaya dia mau bersekutu dengan kita, supaya dia mau menolong kita melalui Roh Kudusnya ketika kita melewati hari-hari dengan kelemahan-kelemahan, keterbatasan
dan juga adanya rintangan dan tantangan yang kita hadapi. Ya, kalau saudara ditanya seperti ini sama Paulus, ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apa jawaban saudara? Tidak ada. Ya, yes, good. Tidak ada yang dapat melawan kita, karena kita punya dasar yang kuat bahwa Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang punya kuasa yang besar dibandingkan dengan ilah-ilah asing di dunia ini. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya, pertanyaan berikutnya, bahwa Allah Bapa menyerahkan anaknya Yesus Kristus Tuhan kepada kita. Semuanya diserahkan, ya, anaknya diserahkan sampai anaknya mati di kayu salib. Nah, ketika semuanya sudah diserahkan, apakah Allah Bapa tidak mengaruniakan semuanya, segala sesuatu atas kita? Ya, mengaruniakan. Oleh karena itu, kita percaya bahwa kasih karunia itu telah diberikan, ya, telah diberikan. Terpujilah pada Allah Bapa di surga bahwa kita semua telah menerima segala berkat rohani di surga, ya. Jadi semua itu diberikan karena kasih karunia. Kasih karunia Yesus diberikan kepada kita, kasih karunia diberikan kepada kita supaya kita bisa memiliki segala sesuatu yang Bapa kehendaki, ya. Yang ke-33 ayat 3, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada yang menggugat, karena Yesus adalah pembela kita. Pembela kita, ya. Apapun yang terjadi, terlepas dari kelemahan, tadi Ise bersaksi, saya sedikit-sedikit bohong dong Tuhan. Apakah Tuhan murka? Tuhan langsung menghukum? Tuhan mengasihi Ise? Tuhan selama-lamanya mengasihi. Saya tidak mengizinkan kompromi. Memang sebohong-bohong sedikit itu adalah dosa, tetapi kasih Tuhan tetap ada kepada diri Ise. Ya, apapun kondisi dan situasi yang membuat kita mengambil keputusan sehingga kita itu bingung, panik, bagaimana ini, ya, itulah kita butuh kasih karunia Tuhan. Ya, ketika kita menyadari bahwa diri kita dikasihi Tuhan, diri kita adalah orang benar, setiap saat kita sadar akan Yesus, sadar identitas kita di dalam Kristus, makanya kita sehari-hari pasti akan dilepaskan oleh yang namanya dosa, karena kita hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum perintah-perintah Tuhan. Ya, oke, konsekuensi, ya, setiap orang yang berdosa pasti ada konsekuensinya, tapi Ise jangan takut, ya. Konsekuensi itu akan memberikan kebaikan, kelemahan akan diubahkan menjadi kebaikan, dan Tuhan akan menolong Anda, tolong dengan Roh Kudusnya, bahwa Ise akan menjadi orang-orang yang nantinya benar-benar, ya, berfokus kepada Yesus, dan Yesus akan membela dalam keadaan apapun, ya. Yang berikutnya, siapa yang akan menghukum mereka? Tidak ada, ya. Kalau kita lihat bahwa Yesus itu adalah pembela kita, seperti hanya di persidangan, saudara bersalah, saudara dibela, ya kan? Karena apa? Roh saudara sudah dikuduskan, roh saudara sudah disucikan, semuanya tidak ada kesalahan, semua dihapus, bahkan Tuhan sudah menghapus dan tidak mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaran kita. Amin. Jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, jangan tertuduh, terus maju di dalam Tuhan, terus sadar akan Kristus, sadar akan Kristus. Setiap hari kita berjalan bersama Yesus dan kekudusannya menyertai kita. Amin. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Namanya pembela bukan hanya di pengadilan, ya saudara. Saudara tidak akan diadili lagi untuk dosa-dosa,
tetapi saudara akan diberikan mahkota di pengadilan Kristus. Amin. Ya, Pak Didi, semuanya, Messi, Aksa, semua yang melayani diberkati, diberikan mahkota-mahkota oleh Tuhan. Amin. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Ya, jawabannya tetap tidak ada. Tidak ada. Karena apa, saudara? Karena kasih Kristus itu adalah kasih yang tidak bisa kita ukur dengan logika. Tidak bisa kita ukur dengan pikiran kita sebagai manusia. Pikiran kita sebagai manusia itu terbatas. Tetapi pikiran Tuhan untuk menjadikan saudara sempurna, menjadi sama seperti Yesus, tidak pernah terbatas. Dia selalu memberi janji-janjinya. Dia selalu mengasihi saudara. Dia selalu menyayangi saudara. Dia selalu memeluk saudara. Dan dia selalu ingin bertemu dengan saudara semuanya. Ya, ditanya lagi sama Rasul Paulus pada jemaat di Roma, apakah dengan adanya penindasan, kesesakan itu akan memisahkan kasih Yesus? Ya, ini menyadarkan jemaat di Roma bahwa Yesus itu yang ada di dalam diri kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah keluar dari dalam hidup orang percaya. Dia ada tetap tinggal di dalam orang percaya, dan sampai dengan keberkesudahan dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah memurka lagi kepada saudara dan saya. Kasihnya itu panjang, ya, lebar, tinggi, dan dalam, dan kita tidak bisa mengukur kasihnya Tuhan. Saudara dan saya hari ini sehat, ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Saudara dan saya hari ini, ya, dengan dompet yang cuma 10.000, kasih Tuhan yang akan membawa saudara untuk saudara diberkati. Ya, jadi tidak ada yang namanya penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan yang bisa memisahkan kasih Yesus. Kasih Yesus itu kita bisa melihat di dalam Roma ayat 8 yang ke-37, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan kata-kata, kita dijadikan orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi karena kasih Yesuslah kita ada di dalam kemenangan dan kemenangan, ya. Tidak ada di sini orang yang ada di dalam Kristus itu orang-orang yang dalam keluhan, ya. Semuanya mengucap syukur, ya, bersyukur atas karya Yesus di kayu salib, ya. Ketika kita menjadi orang menang, seperti kita perang, ya, di medan pertempuran. Kita menjadi orang yang menang itu membawa bendera, saudara, bawa bendera kemenangan. Oh, praise God, haleluya. Membawa bendera kemenangan, terus berjalan ke depan. Dia tidak akan menoleh ke belakang. Dan musuh-musuh, ya, musuh-musuh yang tadi penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan itu bukan kehendak Tuhan. Ya, hati Tuhan, saudara dan saya dilepaskan dari penindasan, dilepaskan dari penganiayaan, dilepaskan dari kelaparan, dilepaskan dari ketelanjangan atau rasa malu atau bahaya, dan dilepaskan dari segala sesuatu yang buruk. Itu kehendak Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami kekhawatiran, ya, mengalami hal yang tidak enak dalam kehidupan, kekurangan, ya, di dalam keuangan atau mengalami sakit, ya, itu bukan kehendak Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan bukan kehendak Tuhan, ya, karena kehendak Tuhan itu adalah memulihkan saudara dan saya. Kehendak Tuhan menjadikan kita menjadi orang-orang menang dan lebih daripada menang karena kasih Yesus. Ya, saudara yang saat ini mungkin merasakan seperti kesaksian Ise, bagaimana ya nanti, ya, saya harus pikirkan, harus bayar gaji, harus bayar cicilan, gaji saya cuma sekian, kemudian saya harus kirim ke mama saya. Kalau dipikir secara logika, setiap gaji kita tidak akan cukup memenuhi kehidupan kita. Yang cukup memenuhi kehidupan kita adalah Yesus, kasih karunia.
Ya, kasih karunia itu yang bisa memberikan kecukupan, bahkan bukan hanya cukup, berkelimpahan. Ya, Yohanes 10:10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi, kekurangan, keterbatasan, kelemahan, rasa malu, stres, depresi, ketakutan, khawatir itu bukan dari Tuhan. Ya. Ketika saudara sadar akan hal ini, saudara punya cara. Ya, ketika saudara akan hal ini, iblis itu punya cara untuk menjatuhkan kita. Karena apa? Dia tidak suka kita jadi orang menang. Ya, iblis tidak suka kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang benar. Dia terus mengelilingi kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Auman daripada iblis itu adalah tuduhan, dakwaan, manipulasi, dusta. Kita tahu bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Jadi ketika kita sadar bahwa kita di dalam Kristus mempunyai identitas di dalam Kristus, identitas yang baru, manusia ciptaan baru. Ketika kita khawatir, radar kita langsung ngomong, tidak ada kekhawatiran, sebab Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan yang memenuhi segala sesuatu keperluan kita, bukan gaji kita, bukan bos kita, bukan bisnis kita, bukan relasi, tetapi Tuhan yang penuh dengan kekayaan dan kemuliaan yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Amin. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya telah sembuh. Berarti bilur Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang tinggal dalam kita yang menyembuhkan. Saudara, ada satu kota yang ekstrim ribuan tahun yang lalu. Di situ kota yang sudah percaya kepada Yesus, radikal Yesus. Dia tidak akan menoleh ke kiri dan ke kanan. Saya percaya Yesus adalah juru selamat saya, dan kehendak saya bahwa saya sudah sembuh, sehat. Dan di kota itu tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit. Dan ketika ada seseorang yang ditembak oleh anaknya sendiri karena main-main pistol, ditembak, tidak ada operasi. Orang-orang tersebut hanya berdoa, hanya percaya dengan iman bahwa dirinya adalah orang yang sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Dia perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, peluru yang menancap di punggung keluar, pergi dalam nama Yesus. Entah berapa lama, di situ tidak disebutkan. Akhirnya tanpa operasi, peluru yang ada di punggung bisa keluar dengan sendirinya tanpa operasi. Amin. Ya, itulah pekerjaan Tuhan yang dahsyat, kemenangan yang diberikan kepada orang percaya. Ya, jadi orang percaya di sini tidak ada yang mengalami yang namanya keburukan. Amin. Semuanya mengalami kebaikan daripada Tuhan. Tetapi kenyataannya hari ini kita masih mengalami. Ya, kenyataannya kita mengalami. Tetapi saya katakan tadi di awal bahwa kita itu sudah menang di atas situasi dan kondisi. Kita sudah di atas. Jadi kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Ya, kemenangan kita tidak sudah di atas, kita berjalan lagi. Kemenangan dan kemenangan itu ada di dalam pikiran. Ya, oleh sebab itu kita perlu upgrade bagaimana pikiran kita terhadap Tuhan, pengenalan Allah kepada Bapa di surga. Ya, pengenalan kita kepada Bapa di surga kita harus upgrade. Ya, kita harus perbaharui pola pikir kita setiap hari. Dengan apa? Dengan janji-janji Tuhan yang memerdekakan. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan. Dengan warisan-warisan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pikiran kita diubahkan. Ya, ada banyak benteng-benteng di dalam pikiran kita. Karena ribuan tahun yang lalu sampai dengan hari ini, kita adalah turunan-turunan orang-orang yang berdosa. Ya, sehingga apa? Ketika Yesus mati di kayu salib, kita sudah diselamatkan. Ada banyak benteng-benteng yang harus diruntuhkan. Contoh, pengajaran-pengajaran yang di luar kebenaran, ya, bahwa oh ini sakit saya karena saya supaya saya lebih mengenal Tuhan. Sakit saya ini supaya saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Oh, biarlah saya kekurangan, yang penting saya mati masuk surga. Biarlah saya seperti ini. Ya, saya memang tidak ada apa-apanya. Saya orang gagal, saya orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Bukan itu, saudara, itu yang salah. Karena keselamatan itu bukan hanya nanti, tetapi sekarang saudara dan saya mengalami surga. Amin ya. Yesus datang, ya, Yesus memberikan kepada kita, ya, segala sesuatu di dalam janji-janjinya supaya kita menang atas segala situasi dan kondisi, ya. Kita lihat sekarang bagaimana cara melawan, ya, cara melawannya. Setiap rintangan-rintangan yang ada, tantangan-tantangan yang ada di depan mata, karena kita tahu bahwa kita ada hidup di bumi ini yang sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, tetapi kita orang yang sudah diberkati dengan anak Bapa, yaitu Yesus dalam diri kita, makanya kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan itu. Amin. Ya, cara melawannya kita melihat, ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Ya. Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari kita itu mengalami sebenarnya peperangan rohani di dalam pikiran. Iblis selalu menaruh kebohongan, manipulasi, tuduhan-tuduhan dan dakwaan di dalam diri setiap orang percaya. Ya, dia tidak bisa menjamah kita, ya, tetapi dia terus melancarkan serangan-serangan melalui pikiran. Ya, kita sebagai orang yang sudah diberikan otoritas oleh Yesus, yang sudah diberikan warisan janji-janji Allah, kita melawan strategi iblis yang mematikan itu. Menurut orang dunia, strategi iblis mematikan, tetapi bagi kita orang percaya, justru strategi iblis itu tidak mematikan. Ya, strategi iblis itu kita lawan dengan kebenaran, ya. 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, lawan dengan iman yang teguh. Jadi Rasul Petrus, ya, memberikan caranya untuk melawan segala pikiran-pikiran, tuduhan-tuduhan itu. Lawan dengan iman yang teguh. Lawan dia. Kalau sakit, sudahlah sakit. No, lawan dia. Seperti halnya pencuri masuk ke rumah, saudara harus usir dia. Ya, usir dia. Ada sakit, penyakit, tumor, kanker, apa yang di dalam tubuh kita, usir dalam nama Yesus. Aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Ya, jadi saudara perintahkan. Saudara punya kuasa. Ya, kemarin saya melayani di rumah sakit, ibu-ibu. Wah, operasi beberapa kali, tumor di mana-mana, diangkat tumornya, ada penyebaran. Saya bilang, anak Tuhan, sakit penyakit bukan kehendak Tuhan. Sekarang percaya, dalam diri kamu ada roh Allah yang lebih besar. Roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. 2 jam kemudian saya masih ada di sana, ada pemeriksaan dokter, ternyata penyebaran daripada tumor itu tiba-tiba di ronsen di USG tidak ada. Kekurangan juga begitu. Dompet tinggal 10.000. Iblis, jangan mengganggu aku ya. Aku orang diberkati, ya kan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus saudara perkatakan firman ini, perkatakan ini, sampai saudara mengalami kelegaan dan sukacita, kedamaian. Ketika Yesus menyatakan dirinya damai sejahtera, menyatakan dirinya ketenangan di dalam diri saudara dan saya, disitulah saudara berjalan bersama mujizat Tuhan. Saudara berjalan dengan tanda-tanda heran. Saudara berjalan dengan keajaiban demi keajaiban, mujizat di mana-mana terjadi. Ya. Kita lihat cara yang kedua di Efesus 6, 16, 18. Jadi Tuhan sudah berikan caranya nih. Ketika kita menghadapi penganiayaan, penindasan, ketelanjangan, ya, bahaya apapun, kita lihat di Efesus 6 ayat 16, 18. Efesus pasal 6 ayat yang ke-16 dan 18. Dan yang ke-16,
Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin, saudara. Di sini tuliskan dalam segala doa, ayat yang 16. Kita lihat 16 dulu. 16. Efesus 6:16. Dalam segala keadaan, saudara, dalam segala situasi dan kondisi, apapun kondisimu saat ini, jangan lihat kondisi, ya. Pergunakanlah perisai iman. Berarti apa? Janji Allah di dalam kemenangan-kemenangan orang percaya itu di atas keadaan atau situasi kondisi kita. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah ini adalah tuduhan yang dilancarkan oleh iblis, yang terus ada dalam pikiran kita, ya. Iblis maunya kita tidak merespon positif tentang janji Tuhan, tetapi merespon negatif. Kita direspon negatif. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk merespon positif segala macam perkataan dan janji-janji Tuhan, ya. Akan dapat memadamkan semua panah api. Jadi semua panah api dipadamkan. Artinya apa? Saudara dan saya, setiap tuduhan apapun itu langsung habis, padam. Dia tidak akan terbakar, ya. Dia tidak akan membakar kita. Dia tidak akan menghanguskan kita. Dia tidak akan membunuh kita. Tidak akan membinasakan kita. Karena apa? Karena iman. Iman itu kepada pendengaran firman Kristus. Jadi iman kepada pendengaran firman Kristus itu artinya bahwa kita mendengar setiap janji-janji itu Tuhan. Ya, ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Maksudnya begini, saudara. Saudara ketika menerima firman itu buka hati, rendah hati, lembutlah, jangan keraskan hati kepada firman Tuhan. Ya, jadi rendah hati kepada Tuhan melalui janji-janjinya. Buka hatimu, percaya kepada Dia, percaya akan perkataannya, dan itu merupakan keselamatan. Ketopong itu adalah ini ya, topi ya. Jadi ketika serangan-serangan itu nancap di pikiran, ini ketopong ini kan seperti topi baja ya. Dulu yang oleh tentara-tentara Romawi itu kan pakai topi yang besi itu. Nah, ketika ada panah yang menancap, peperangan terjadi ya dari musuh-musuh, tidak kena kepala, saudara. Sama ketika saudara diserang ya, diserang dengan panah-panah api sejahat itu, mental semua, minggir. Jadi saudara selamat. Amin. Ya, tidak kena gitu ya. Terus berikutnya, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara orang kudus? Amin. Saudara orang kudus? Amin. Yes. Saya ulang sekali lagi. Saudara orang kudus? Amin. Puji Tuhan. Tidak ada yang merasa kita orang dosa ya di tempat ini. Semuanya orang kudus ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Saudara, berdoa di dalam roh itu adalah bahasa-bahasa baru. Itu juga warisan dan janji Tuhan yang diberikan kepada kita di Roma pasal yang ke-8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi setiap waktu berdoalah di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, jangan kita yang memikirkan. Ya, kita tidak bisa memikirkan cara Tuhan, tetapi Tuhan punya 1 juta cara, bahkan 1 miliar cara untuk menolong anak-anaknya. Amin. Di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya
termasuk segala orang kudus. Jadi orang kudus, halo. Doanya di sini Rasul Paulus berkata bahwa dengan ucapan syukur, ya, ucapan syukur, ya, kita berdoa itu dengan ucapan syukur bahwa kita telah menerima segala berkat yang datang daripada Tuhan. Jadi kita berdoa di mana, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyatakannya bagi kami bahwa kami dipulihkan kesehatan kami, dipulihkan rumah tangga, dipulihkan hubungan yang rusak, juga dipulihkan, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, ayat terakhir kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 18. Rasul Yohanes mencatat demikian. Ayat akhir, ya, supaya ini menjadi pegangan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Ini ada caranya yang tadi, bahwa caranya adalah lawan dengan iman yang teguh, kemudian kita pakai pedang roh firman Allah. Terus yang terakhir, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Amin. Amin. Saya bacakan sekali lagi. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Saudara, ada penganiayaan, penindasan, dan semuanya kelaparan, itu semua karena dosa. Ya, tetapi puji nama Tuhan, kabar baiknya kita sudah dibenarkan, kita tidak mengalami hal itu karena kita lahir dari Allah. Kita adalah bukan dari dunia ini, tapi lahir dari Allah. Dan semua orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Artinya Tuhan melindungi kita, Tuhan memeluk kita, sehingga kita tidak bisa dijamah oleh si jahat. Ini yang harus kita yakini, bahwa dimanapun kita berada, kita dilindungi dari hal-hal yang bahaya. Jadi kita melihat kalau kita sudah ada Yesus yang sudah sempurna, sangat utuh, sempurna sekali. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Roma, pasti kita ngomong, enggak Paulus, aku sudah punya Yesus, tidak ada yang dapat melawan aku. Enggak Paulus, aku sudah menang, bahkan lebih dari menang. Enggak Paulus, aku tidak kekurangan, tapi aku diberkati. Enggak Paulus, aku tidak sakit, tapi aku sudah diberkati dengan kesembuhan dan kesehatan. Ya, enggak Paulus, suamiku, anak-anakku, semuanya diberkati, masa depannya sungguh ada dalam Yesus, dan masa depannya diberkati, tidak ada masa depan yang medesur, ya, masa depan yang suram, nggak ada. Di sini semua masa depan kita, anak-anak Tuhan, itu berjalan seperti Yesus, ya, masa depan kita seperti Yesus, ukuran kita adalah Yesus, ya, kehidupan kita, apapun juga, segala aktivitas kita, ukurannya adalah Yesus. Ketaatan kita, ketaatan Yesus. Kebenaran kita, kebenaran Yesus. Kelimpahan kita, kelimpahan Yesus. Kesehatan kita, kesehatan Yesus. Dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai dengan hari ini, itu untuk kepentingan kita. Ya, dia untuk kepentingan kita duduk di sebelah Allah Bapa. Supaya apa? Nih loh, anakku, tahu ya, aku mengasihimu, jadi kamu akan terlindungi dari segala sesuatu. Bahwa kita semuanya ini tidak ada di dalam hal-hal yang buruk, tetapi kita semuanya menerima kebaikan dan kasih Tuhan. Ya, bahwa kita semuanya diciptakan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dan jangan ada lagi di dalam diri kita bahwa kita adalah orang tidak berdaya yang sepakat dengan iblis atau kuasa si jahat, sehingga kita menjadi orang yang kalah. Ya, caranya melawan setiap tuduhan atau kekalahan yang dilontarkan oleh iblis adalah menggunakan pedang roh atau firman Allah, atau lawan si iblis atau si jahat itu dengan iman yang teguh.